Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan. Senang bertemu dengan Anda di pagi ini. Saya berdoa dengan sungguh supaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa anugerah Tuhan selalu baru setiap paginya dalam kehidupan kita semua. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, hikmat Tuhan ada buat kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah melewati sepanjang malam bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini kami akan mengawali hari bersama dengan Engkau. Kami berdoa biarkan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan selalu nyata, bahkan selalu ada dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Berkati sepanjang kebenaran firman Tuhan disampaikan, biarkan anugerah Tuhan, hikmat Tuhan ada buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Rock of Help, batu pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atau yang sering kita dengar sebuah istilah namanya Ebenezer. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Alkitab berkata demikian, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, satu kali pada saat Perang Dunia Kedua,
ada seorang tentara Amerika Serikat yang terpisah dari antara teman-temannya di sebuah pulau di Pasifik. Karena pertempuran yang sangat gencar, penuh dengan asap, penuh dengan tembakan, sehingga dia harus terpisah dari rekan-rekannya. Sementara dia sendirian di dalam hutan, dia mendengar tentara musuh mulai mendekati tempat di mana dia berlindung. Kemudian dia berusaha untuk bersembunyi, kemudian dia mulai naik ke sebuah bukit dan menemukan beberapa gua di sana. Secara cepat dia merangkak kemudian masuk ke dalam salah satu gua dan dia merasa aman untuk sementara waktu di dalam gua tersebut. Sampai satu kali dia menyadari bahwa tentara musuh sedang melihatnya merayap naik ke atas bukit. Mereka pasti akan segera memeriksa dia di antara gua-gua tempat dia bersembunyi. Nah, di dalam gua itu dia mulai berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, jika ini kehendak-Mu, tolong lindungi aku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintai-Mu dan mempercayai-Mu." Dan selesai dia berdoa, dia berteriak dan mulai mendengar tentara musuh mulai mendekati dia. Dan dia mulai berpikir bahwa kemungkinan Tuhan tidak menolong dia. Ketika dia sedang bersembunyi di dalam gua tersebut, tiba-tiba dia melihat ada seekor laba-laba mulai membuat jaringnya persis di depan pintu gua. Dan ketika laba-laba itu selesai membuat jaringnya, dia tetap kaget dan dia tetap berseru. Dan dia berpikir, Tuhan tidak menolong aku. Aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan buat aku. Aku berdoa dan aku berharap sekali supaya Tuhan membuat tembok yang terbuat dari semen di depan gua sehingga tentara musuh nggak bisa masuk. Tapi dia berpikir, kenapa Tuhan justru membuat sarang laba-laba dan bukan membuat semen. Setelah demikian, kemudian dia terus ada di dalam gua tersebut dan tentara itu ternyata hanya melewati gua di tempat dia bersembunyi. Kenapa? Karena tentara musuh berpikir kalau ada sarang laba-laba, tidak mungkin orang akan masuk ke dalamnya. Dan ketika dia mengerti akan hal ini, kemudian dia berkata demikian, Tuhan ampunilah aku. Aku lupa bahwa di dalam Engkau jaring laba-laba bisa menjadi lebih kuat daripada dinding beton. Nah, Bapak Ibu, dia berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong dia. Dia berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang persis seperti doanya. Tapi di saat-saat seperti itu justru pertolongan Tuhan dan tangan Tuhan tetap ada dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, berapa banyak di antara kita mungkin pernah merasakan hidup kita persis seperti tentara Amerika ini. Sepanjang tahun kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita akan mengakhiri tahun 2020, kita memulai tahun 2021 dengan sebuah harapan yang besar bahwa pandemi itu akan berakhir. Dan ketika kita masuk tahun 2020, justru kita mendengar sebuah kabar yang membuat kita tambah panik. Tahun 2020 pandemi naik begitu rupa. 2021 pandemi naik begitu rupa. Di awal-awal Januari beberapa sahabat dekat saya mulai kena COVID. Dan tadi saya dengar beberapa ibu-ibu menceritakan kepada saya, dia terkena COVID di antara bulan Februari. Dan bulan-bulan itu menjadi bulan-bulan yang gak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Tuhan memperbaiki ekonomi kita. Tapi kita merasa terkadang Tuhan tidak menjawab doa-doa kita seperti yang kita mau, persis seperti tentara ini. Dia minta supaya Tuhan memberikan pagar perlindungan buat dia. Tapi kenapa Tuhan justru membuat dia jaring laba-laba? Sampai satu hari dia menyadari bahwa jaring laba-laba bagi Tuhan pun bisa memberikan sebuah perlindungan buat dia. Mungkin apa yang kita doakan tidak terjadi seperti apa yang kita harapkan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa ada di tempat ini, kita bisa ada di minggu kedua memasuki minggu ketiga di bulan Desember ini. Kita masih bisa menghirup udara yang segar. Kita masih bisa menikmati hari yang indah di pagi ini. Kita masih bisa melihat matahari terbit. Kita masih bisa menikmati hujan. Semua karena tuntunan dan kebaikan Tuhan. Mungkin apa yang kita doakan tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan bisa menjawab doa-doa kita jauh daripada apa yang pernah kita pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi ini kita membaca sebuah kisah bagaimana pada waktu satu kali bangsa Israel sedang dijajah oleh orang Filistin dan mereka sering sekali ditaklukkan oleh orang Filistin pada waktu itu. Mereka sering kali ditaklukkan orang Filistin pada waktu itu.
Dan satu kali ketika mereka sedang berkumpul di sebuah tempat di Mispa, mereka sedang berdoa kepada Tuhan karena tabut Tuhan tidak ada di tempat itu, dan orang Israel sangat-sangat ketakutan. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka tidak merasakan ada pertolongan Tuhan di tempat itu buat mereka. Di masa-masa ketika mereka akan mencari Tuhan, Samuel berkata buat mereka, ketika kamu bertobat, kamu kembali kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Dan di masa-masa itu mereka datang kepada Tuhan, mereka memperbaiki hidup mereka, dan baru mereka kembali kepada Tuhan. Orang Filistin mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mispa, mereka menyerang orang Israel. Secara emosi, secara mental orang Israel sangat ketakutan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka 2 kali sudah dikalahkan oleh orang Filistin. Dan kemungkinan bagi mereka kali ini juga kita pasti akan dikalahkan. Mungkin kita sama seperti orang Israel, kita udah mencoba beberapa hal yang baru di tahun yang lalu. Beberapa di antara kita gagal dan kita merasa tidak akan ada pertolongan Tuhan, tidak akan ada penyertaan Tuhan, tidak akan ada kebaikan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat orang Israel sangat ketakutan hari itu. Dan ketika mereka ketakutan, Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata, jangan takut dan pergilah berperang. Dan singkat cerita, hari itu Tuhan memberikan kemenangan besar dalam kehidupan orang Israel. Dan Tuhan menolong mereka dengan begitu dahsyat, Tuhan menolong mereka dengan begitu ajaib. Dan ketika mereka mengalami kemenangan yang besar waktu itu, kemudian Samuel mendirikan sebuah batu pertolongan. Dan Samuel berkata, ini tempat ini disebut dengan Ebenezer. Ebenezer itu artinya sampai di sini, hari ini. Dan telah terjadi, dan Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita. Ebenezer dalam bahasa Inggrisnya artinya Rock of Help, batu pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ketika Samuel mendirikan Ebenezer, Samuel berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel selalu ingat. Batu Ebenezer itu sebagai peringatan bahwa Tuhan selalu menolong mereka dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sekali-kali pun. Dan dengan mendirikan Ebenezer, di bagian ini Samuel berharap yang pertama, umat Israel selalu ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, umat Israel selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, umat Israel selalu mengingat akan kesalahan mereka, yaitu mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan terus mencurahkan kebaikannya, Tuhan terus mencurahkan pertolongannya kepada mereka. Nah, Samuel mendirikan batu itu, batu pertolongan Ebenezer, untuk mengingatkan mereka pentingnya untuk mereka terus membangun relasi yang terbaik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, percayalah yang kita ingat dalam kehidupan kita bukan batunya, tapi yang kita ingat adalah pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik kepada relasi dan ketaatan kita dibandingkan dengan simbol-simbol ketaatan kita. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini bukan karena kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Samuel mendirikan batu peringatan yang artinya Ebenezer untuk mengingatkan Israel yang jadi fokus mereka bukan batunya, tapi yang menjadi fokus mereka adalah Tuhannya. Bapak Ibu jangan terjebak dengan liturgi-liturginya, tetapi bangun kehidupan terus dengan relasi dengan Tuhan sehingga kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus dengan apa yang kelihatan di depan mata. Karena seringkali orang salah fokus. Ketika mereka berdoa puasa 3 hari 3 malam, Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Satu kali esok ketika orang lain datang sama mereka akan bilang, waktu aku berdoa 3 hari 3 malam, Tuhan menyembuhkan. Aku percaya waktu kamu berdoa 3 hari 3 malam, Tuhan juga akan menyembuhkan kamu. Yang menyembuhkan kita bukan doa kita 3 hari 3 malam. Yang menyembuhkan kita bukan puasa kita 40 hari. Yang menyembuhkan kita bukan hal-hal yang lain, bukan karena kegiatan-kegiatan liturginya itu. Tetapi yang menyembuhkan kita adalah tangan pertolongan Tuhan. Ebenezer itu mengingatkan kita akan memori yang kita tanam dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bukan pada simbolnya, tapi pada relasi dengan Tuhan. Nah, saya berdoa dengan sungguh kalau tangan Tuhan bisa membawa kita sampai di bulan Desember. Tangan Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kehidupan kita. Kalau Ebenezer sampai di sini, Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kita. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Karena Tuhan Ebenezer itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini.
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga karena kami memiliki Engkau. Pengalaman bangsa Israel biarkan menjadi pengalaman dalam hidup kami. Mungkin kami pernah gagal, mungkin kami pernah jatuh, kami pernah buat kesalahan. Tapi biar kami tidak tawar hati Tuhan. Kami akan bangkitkan iman kami akan bangkitkan pengharapan kami. Karena kami percaya kali ini Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kami. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Dan firman-Mu berkata sampai sepanjang kehidupan Samuel, orang Filistin tidak lagi bisa mengganggu bangsa Israel. Dan kami percaya sepanjang kehidupan kami pun kami akan selalu memperoleh kemenangan. Karena Tuhan yang menjadi sumber kemenangan itu ada bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan ada atas bangsa kami. Kami terus berdoa buat para presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua kabinet yang bekerja. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka terus boleh menjalankan bangsa dan negara kami dengan baik. Berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi ini. Biarkan Tuhan yang selalu menyertai pekerjaan mereka, Tuhan yang menyertai rumah tangga mereka. Apapun yang dikerjakan tangan mereka, yakinkan bahwa mereka selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Mereka yang terhimpit dengan hutang Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit ini. Dan yakinkan mereka hari ini mereka tidak pernah berjalan sendiri karena Tuhan Ebenezer itu bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus akan bersama-sama dengan kita. Mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.